tempat, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Nukria ingin memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 12, yaitu film sebagai media dakwah kontemporer. Di sini kita akan bahas komponen-komponen dakwah, pengertian film sebagai media, dan fungsi film sebagai media. Yaitu langsung saja komponen dakwah. Ada beberapa komponen yang terlibat dalam proses dakwah, yaitu dai. Dai merupakan pemberi dakwah. Di samping itu, hal-hal yang sifatnya rohani, seorang dai harus juga memperhatikan kepribadian yang sifatnya jasmani. Sebagai pandangan teori Gestalt bahwa dalam memandang seseorang akan bersifat keseluruhan baru ke bagian-bagian, sehingga seorang dai harus juga memperhatikan penampilan. Meskipun penampilan bukan faktor yang utama sebagai penentu keberhasilan dalam berdakwah, tetapi penampilan akan mempengaruhi mada'u kepada dai. Dengan demikian, seorang dai dituntut juga sehat jasmani dan berpenampilan menarik, sebagaimana dalam pepatah Jawa yang disebutkan, aji ning diro ono ing lati, aji ning siloro ono ing busono, bahwa harga diri seorang terletak di hati, harga diri seseorang terletak di hati, dan harga diri badan terletak pada pakaian yang dikenakan. Peribahasa tersebut menyirat maksud bahwa antara kepribadian dan pakaian sama-sama berpengaruh terhadap penampilan seseorang. Yang kedua itu ada mada'u atau sasaran dakwah. Sebagai sasaran dakwah, mada'u dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin yang meliputi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pendidikan, yaitu dari tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan sarjana strata atau S1, S2 maupun S3. Berdasarkan profesi meliputi pegawai, guru, pegadang, wira swasta, petani maupun pengusaha. Berdasarkan strata sosial yang golongan awam, menengah maupun golongan atas, serta berdasarkan tempat tinggal, yaitu dai yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan, serta pengelompokan yang lain, sehingga perbedaan latar belakang mada'u yang berbeda tersebut akan sangat mempengaruhi pemilihan materi strategis maupun media dakwah. Yang ketiga ada materi atau pesan dakwah. Secara umum, materi dakwah dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Di samping ketiga materi pokok tersebut, dalam dakwah juga memungkinkan diberikan materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya muamalah, ibadah, maupun materi keislaman yang lain tergantung kondisi mada'u dan kesesuaiannya dengan situasi dan pembagian akhlak yang lain, yaitu akhlak karimah, akhlak yang terpuji, merupakan tingkah laku yang baik sesuai dengan norma yang baik, norma agama maupun masyarakat. Di samping itu, akhlakul karimah juga merupakan akhlak yang tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungan sekitar, serta akhlakul matsmumah atau akhlak tercela, yaitu akhlak yang buruk, merupakan akhlak yang bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat, sehingga
Akhlak ini harus dihindari umat Islam, sehingga akhlak yang tercela ini juga tidak disukai oleh Allah dan manusia. Yang keempat ada metode. Metode dakwah merupakan cara yang digunakan oleh dai dalam menyampaikan materi kepada mad'u. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam berdakwah, yaitu hikmah, mauidahah, hasanah, dan mujadalah atau dengan baik. Di samping itu, metode dakwah juga dapat dibagi menjadi bilhal, bilmal, dan bilisan. Adapun metode dakwah yang lain sering digunakan mad'u pada masa sekarang adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, kisah, uswatul hasanah atau keteladanan dan sebagainya. Namun dari beberapa metode tersebut, metode uswatul hasanah termasuk dalam metode yang sangat digunakan karena mad'u akan lebih mudah memahami dakwah yang diterimanya karena bisa langsung memahami materi melalui contoh perilaku yang diterima dari dai. Sehingga ungkapan Arab yang berbunyi abshohul hal min lisainil makul, bahwa perbuatan metode yang dapat didengar dan dilihat lebih membekas di pikiran mad'u daripada sekedar perkataan. Yang kelima ada media. Adalah alat atau saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Dengan media diharapkan materi akan dapat sampai kepada mad'u dan tepat sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Secara umum, media dapat dibagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Mengenai lebih detail tentang media pada subbab berikut akan penulis ulas lebih rinci tentang media dakwah, lebih memfokuskan kepada film sebagai media dakwah. Yaitu B, film sebagai media dakwah kontemporer. Satu, definisi film. Film atau gambar hidup juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sinema. Gambar hidup adalah bentuk seni, bentuk populer dari hiburan dan juga bisnis. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan orang berbeda, termasuk fantasi dan figuran palsu. Dengan kamera dan atau oleh animasi. Film dalam hal ini adalah film teatrikal, yaitu film yang secara khusus untuk dipertunjukkan di gedung-gedung pertunjukan secara harafiah. Film atau sinema adalah sinematografi yang berasal dari kata sinema atau gerak. Atau pitus atau cahaya, dan gerap atau gerap tulisan atau gambar atau citra. Yang kedua itu ada sejarah film. Di Indonesia sendiri, film mencapai kejayaan pada era 70-an sampai 80-an. Atau tepatnya sebelum masuki broadcast TV pada tahun 1988, RCTI. Masyarakat sangat apresiasi dalam menanggapi film-film yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan bobot dari film tersebut yang memang dapat memenuhi kebutuhan psikologi dan spiritual dari masyarakat Indonesia. Terus ada yang ketiga itu ada film sebagai media dakwah kontemporer. Nah, media dakwah merupakan salah satu komponen dakwah, sekalipun media dakwah bukan penentu utama bagi kegiatan dakwah. Akan tetapi, media ikut memberikan andil yang besar untuk kesuksesan dakwah. Pesan dakwah yang penting dan perlu selera diketahui semua lapisan masyarakat. Mutlak merupakan media radio, koran, majalah, ataupun film.
Media dakwah dapat berfungsi secara efektif bila ia dapat disesuaikan dengan pendakwah, pesan dakwah, dan mitra dakwah. Selain ketiga unsur utama ini, media dakwah juga perlu menyesuaikan diri dengan unsur-unsur dakwah yang lain, seperti metode dakwah dan logistik dakwah. Yang ketiga ada C, fungsi sebagai media dakwah. Di sini film sebagai salah satu media dakwah yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama itu ada to inform atau fungsi informasi. Dalam hal ini film memiliki fungsi menginformasikan sesuatu kepada pihak lain. Yang kedua ada to incite, fungsi pendidikan. Pada fungsi ini film berfungsi mendidik sehingga diharapkan dari film ini penerima film akan memperoleh pengetahuan, nilai maupun hal-hal terkait yang bertujuan mencerdaskan penerima film. Yang ketiga ada to influence atau fungsi mempengaruhi. Pada fungsi mempengaruhi ini, film diharapkan dapat mempengaruhi pada aspek kondisi atau pemahaman, afeksi atau sikap maupun psikomotor atau tingkah laku. Yang keempat ada to entertain, fungsi hiburan. Dalam fungsi hiburan ini, film di samping memiliki beberapa fungsi tersebut. Dengan pemutaran film diharapkan dapat memberikan hiburan kepada mad'u sehingga kegiatan dakwah yang dilakukan tidak monoton. Terus ada film sebagai media dakwah, kelebihan sebagai media audio visual karena film memiliki keunikan antara lain. Secara psikologis, pengayuban secara hidup dan tampak dapat berlanjut dengan animation memiliki keunggulan daya efektifnya terhadap penonton. B, media film yang menyuguhkan pesan hidup dapat mengurangi keraguan yang sungguh lebih mudah diingat dan mengurangi kelupaan. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.